Bumi Plangka, Bapak Pendeta Sandias Ayah yang hadir bersama kita pada hari ini, dan nanti juga akan menyampaikan pelayanan firman Tuhan untuk bagi kita semua. Saya akan menyapa dulu dari lingkungan masing-masing, ya, 6 lingkungan yang ada di Majelis Jemaat GKI Bumi Plangka ini. Hari ini kita SBB, ya, dan dihadiri juga oleh SBPer. Saya menyapa dulu dari lingkungan lingkungan pelayanan 1 Gereja Bethesda. Hadir? Hadir. Kemudian yang kedua, lingkungan pelayanan 2 Gereja Bethesda. Hadir. Kemudian lingkungan pelayanan 3 Gereja Bethesda. Ya, selaku tuan rumah, ya. Selaku tuan rumah lingkungan pelayanan 3 pelayanan Gereja Bethesda. Kemudian Gereja Kelawa. Hadir, ya. Kemudian Gereja Pakat ada kami bertugas, ya. Kami hadir kurang lebih 100 orang, ya, di rumah. Kemudian Gereja Grabila, kelihatan, ya, buat biru-biru semua, bisa didukung oleh ibu-ibu. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama terdiri dari pembukaan, ya. Pembukaan nanti diisi dengan beberapa sambutan dan pujian. Kemudian yang kedua nanti adalah ibadah yang dipimpin oleh, yang akan disampaikan firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Sandias Ayah dan kami yang bertugas dari Gereja Pakat pada hari ini. Dan sebagai tuan rumah adalah lingkungan pelayanan 3 Gereja Bethesda. Dan yang ketiga adalah penutup, di mana di situ diisi dengan pencabutan door prize, kemudian ramah tamah, ya. Dan kita akan mulai ibadah kita menyanyi Mars Majelis Jemaat GKI Bumi Plangka, ya. Dan ini mungkin yang pertama kali kita bawa pada kebaktian perdana, pada kebaktian SPB Majelis Jemaat GKI Bumi Plangka ini, dan kita bawa puji-pujian menyanyi Mars Majelis Jemaat GKI Bumi Plangka ini perdana pada hari ini. Kami minta Pak Gato juga untuk, karena yang mencipta lagu ini adalah Pak Gato Rianto. Demi kebahagiaan umatmu.
memandu kita dalam menyanyi Mas Ika ini belakang. Selanjutnya kita akan sampai ke sambutan-sambutan. Kebetulan sebagai tuan rumah adalah SPB Lingkungan Bayan 3 GKJ Bethesda. Maka itu kami minta untuk menyampaikan penyambutan dari tuan rumah. Kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul walaupun dalam keadaan cuaca yang sedikit mendung. Baik, yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat KMI Purangka, Bapak Pendeta Serdes Ayat Istihad dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua SPB Majelis Jemaat KMI Purangka, Bapak Satya Wadinata. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua Lingkungan dan Ketua SPB Majelis Jemaat GKI Uni Purangka. Juga yang kami hormati ibu-ibu speaker Majelis Jemaat GKI Uni Purangka. Pada hari ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh SPB Majelis Jemaat GKI Uni Purangka, bahwa kami SPB Lingkungan 3 dipercayakan sebagai penanggung jawab atau sebagai tuan rumah kebaktian rutin SPB Majelis Jemaat GKI Uni Purangka. Dan bapak-bapak SPB Lingkungan Gereja Apakat sebagai petugas kebaktian. Terima kasih bapak-bapak Lingkungan Gereja Apakat sudah hadir. Selamat bertugas. Terima kasih pula kepada bapak-bapak Lingkungan 1, Lingkungan 2, Lingkungan 3 Gereja Bethesda, Lingkungan Gereja Apakat dan gerak-gerak, serta gabungan SPB dan speaker yang akan mempersembahkan puji-pujian dalam kebaktian malam hari ini. Selanjutnya, apabila ada kekurangan atau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan kegiatan pada rutin SPB Majelis Jemaat GKI Uni Purangka pada malam hari ini, kami mohon maaf. Kiranya ibadah kita malam hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, penuh hikmat dan sukacita oleh pengetahuan Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir kata, saya ucapkan selamat beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ketua SPB Lingkungan Bayan 3 GKJ Bethesda yang sudah menyampaikan sambutannya. Dan ada puji-pujian solo dari Bapak Yopi Istanto. Kami persilahkan untuk menyampaikan puji-pujiannya. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan mencoba menyanyikan pujian, tapi pujiannya
tembang rohani Jawa. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa terhibur, dan kalau ada yang mau joget karena ini belum ibadah, kami persilahkan joget. Dan saya atas nama pribadi mohon maaf karena setelah nyanyi mungkin ini saya harus ke tempat Pak Jubendi, karena Pak Jubendi hari ini pukul 6 juga melaksanakan ibadah ulang tahun yang ke-64. Jadi saya mohon maaf nanti tidak bisa sampai selesai mengikuti ibadah. Terima kasih. Sebuah tembang rohani Jawa dengan judul Gusti Pangayom. Mari Bu datang, kalau mau mulai saya silakan. Gusti kang dadi pangayomku, aku bakal sungalan senajan kon lumaku ana jurange pati rawuh ning pilami saben dina aku dikatekno kurang opo-opo uripku ayem tentrem tuntun dalan kang bener makro saka asmane Gusti kang dadi panglipurku naliko aku kesusahan hatiku disentosake ngadepi karibetan gede Gusti kang dadi pangusengku selamatkan uripku kula tetep setia dateng daleme Gusti saiki selamanya. Saben dina aku dikatekno ra kurang opo-opo uripku ayem tentrem dituntun dalan kang bener makro saka asmane Gusti kang dadi
Terima kasih Pak Yopi Istanto atas tembang jawabnya. Kita melangkah ke acara selanjutnya. Tadi saya lupa menyapa Ketua SPB Majelis Jemaat GKI Bumi Blanka Bapak Saktiwan Dinata. Mohon maaf dari kelupaan menyebutkan, dan kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan sebagai Ketua SPB Majelis Jemaat GKI Bumi Blanka. Kami persilahkan Pak Saktiwan. Shalom. Selamat sore menjelang malam, sebenarnya sudah mulai malam karena jam 6 lewat ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita patut mengucap puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan ibadah SPB MJBP. Ini adalah merupakan kegiatan ibadah rutin yang kita laksanakan di setiap bulannya. Yang saya hormati dan yang saya cintai adalah Ketua Majelis Jemaat GKI Bumi Blanka beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati dan yang saya cintai pengurus SPB MJBP Bumi Blanka. Yang saya hormati dan yang saya cintai adalah bapak-bapak pengurus SPB kategorial yang berada di lingkungan 1, 2, 3, lingkungan Grafira, Hapakat maupun Kalawa. Terima kasih atas kesediaannya serta waktu bisa datang ke tempat ini dalam rangka kegiatan ibadah rutin kita. Yang saya hormati dan yang saya cintai juga adalah ibu-ibu dari seksi pelayanan SPPer, baik itu SPPer majelis, SPPer lingkungan, baik lingkungan 1, 2, 3 Bethesda maupun perwakilan dari SPPer Grafira, Hapakat maupun Kalawa. Terima kasih ibu-ibu yang sudah bersedia menemani bapak-bapak untuk hadir dalam kegiatan ibadah pada malam hari ini. Dan yang saya cintai dan yang saya hormati adalah seluruh Bapak Ibu sekalian yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir dalam kegiatan ibadah kita. Terima kasih pula kepada lingkungan pelayanan 3 SPB yang telah bersedia menjadi sebagai tuan rumah dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan ibadah kita pada hari ini. Begitu pula dengan lingkungan gereja Hapakat, SPB Hapakat. Terima kasih karena sudah bersedia melayani dalam kegiatan ibadah kita pada malam hari ini. Adapun rangkaian kegiatan kita seluruhnya adalah suatu kesepakatan kita di awal tahun, dan ini merupakan kegiatan ibadah yang keempat yang kita laksanakan di tahun 2023 ini. Dan nanti di bulan Agustus juga akan ada agenda selanjutnya yang akan bertugas sebagai tuan rumah atau tempat pelaksana atau penanggung jawab nanti adalah SPB lingkungan pelayanan 2, dan petugas kebaktiannya nanti adalah SPB pelayanan gereja Kalawa, yang mungkin nanti dari masing-masing SPB, baik dari SPB lingkungan 2 dan lingkungan Kalawa bisa mempersiapkan diri untuk kegiatan ibadah rutin kita di bulan Agustus, di bulan depan. Dan terakhir, kegiatan pelaksanaan kegiatan ibadah rutin kita akan kita laksanakan di bulan September, yang mana nanti sebagai tuan rumah atau tempat pelaksana adalah gereja Hapakat, dan sebagai penanggung jawab atau petugas kebaktian di sini adalah SPB lingkungan 2 Bethesda.
Saya juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada bapak-bapak semua. Keseluruhan kegiatan ini bisa terlaksana itu semua karena adanya kekompakan kerjasama kita semua. Itu tidak akan bisa terlaksana kalau tanpa adanya kerjasama kita semua. Saya percaya dan saya yakin ini akan kita tambah makin pererat kembali hubungan kerjasama kita, baik antar lingkungan 1, 2, 3, Hapakat, Kalawa dan Kerapirat. Kita silaturahmi kita, kegiatan kita akan kita lebih pererat kembali karena bagaimanapun setiap lingkungannya adalah bagian dari Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal termasuk bagian rencana kegiatan kita untuk beberapa bulan ke depan, termasuk untuk bulan ini. Adapun rencana kegiatan kita untuk di akhir bulan ini diantaranya adalah mengadakan rapat pertemuan. Tujuan utamanya adalah pembentukan untuk pengurus untuk koperasi SPB MJBP. Selanjutnya di akhir bulan ini nanti kita juga akan mempersiapkan panitia perayaan Natal SPB MJBP, dan dalam kesempatan ini juga saya mengundang bapak-bapak baik dari lingkungan 1, 2, 3 Bethesda, Gereja Kerapirat, Hapakat dan Kalawa sekiranya bisa hadir dalam undangan kami nanti. Ya, mungkin undangan akan kita sebarluaskan atau kita informasikan di minggu ketiga, mungkin di bulan Agustus ini, di bulan Juli ini akan kita sampaikan guna mempersiapkan kegiatan-kegiatan kita, baik untuk persiapan kepengurusan koperasi SPB MJBP maupun di kepengurusan panitia Natal SPB MJBP di tahun 2023. Besar harapan kami untuk bapak-bapak untuk bisa hadir dalam kegiatan tersebut, karena mengingat kita ini ada hal yang akan kita bahas nanti dalam kegiatan rapat tersebut. Silakan, selamat datang Pak. Silakan dulu Pak. Terima kasih. Dan dalam kesempatan ini juga saya selaku ketua SPB Majelis Bumi Palangka meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus SPB lingkungan 1, 2, 3 Gereja Kerapirat, Hapakat maupun Kalawa, apabila selama kegiatan ini atau selama kegiatan sebelumnya ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau kami dari pengurus SPB MJBP dalam kegiatan ibadah, baik ibadah kategorial, ibadah bapak-bapak yang berada di lingkungan, kami belum bisa sepenuhnya bisa hadir dalam kegiatan ibadah tersebut. Saya mewakili pengurus SPB MJBP meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak sekalian. Dan kami juga dari SPB MJBP membuka diri setiap masukan serta saran dari bapak-bapak sekalian guna untuk kemajuan atau kebangunan untuk SPB MJBP kita. Kami sangat terbuka perihal saran serta masukan dari bapak ibu atau siapapun jemaat sekalian yang ingin memberikan masukan serta saran kepada kami pengurus MJBP. Kita mau kemana atau seperti apa, kita siap berdiskusi bareng. Bahkan kalaupun kami dari SPB MJBP jika diundang dari lingkungan atau diinformasikan tidak perlu diundang seperti apa, atau diinformasikan ada kegiatan buat diskusi, kami siap hadir. Kami siap hadir dan mengupayakan untuk sebisa mungkin untuk bisa hadir setidaknya 1 atau 2 orang dari perwakilan kami dari SPB MJBP untuk bisa hadir atau kita diskusikan. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Akhir kata, saya mewakili seluruh pengurus SPB MJBP meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak sekalian, baik itu SPB nomor 1, 2, 3, SPB Kerapirat, Hapakat maupun Kalawa, SPPR serta seluruh jemaat sekalian yang hadir pada sore hari ini. Kami meminta maaf
Apabila dalam kegiatan maupun pelaksanaan selama ini ada kekurangan atau ada hal atau ada kesalahpahaman tutur kata kami yang sekiranya tidak mengenakan, kami meminta maaf kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Izinkan saya mengutip satu kalimat terakhir sebelum saya menutup untuk kegiatan apa saya ingin sampaikan untuk sore hari ini. Hidup bukan hanya bertahan hidup, tapi juga memberikan arti hidup. Ini adalah suatu kalimat yang disampaikan adalah salah seorang penyandang, ada seorang cacat gitu, perempuan yang cacat. Dia berjalan pun susah, ngomong pun susah. Ketika itu ditanya sama orang, kamu bisa bertahan sampai hari ini itu karena apa? Dengan omongan sana sini kok kamu bisa bertahan? Dan sampai saat ini pun dia bisa mandiri gitu. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalimat dia kutip satu kalimat tersebut, yang saya sampaikan tadi, yaitu hidup bukan hanya bertahan hidup, tapi juga memberikan arti hidup. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kira-kira kita semua, Bapak Ibu dan kita semua bisa memberikan arti hidup, baik buat keluarga kita, baik buat saudara kita, baik siapapun kita bisa memberikan namanya arti kehidupan bagi semuanya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya percaya Tuhan Yesus pasti menyertai dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Saktiawan Winata, Ketua SPB Majelis Jemaat GMI Blanka, dan terima kasih juga kata-kata mutiaranya. Selanjutnya kita memasuki acara selanjutnya, yaitu puji-pujian. Puji-pujian yang akan disampaikan oleh SPB lingkungan pelayanan 3 Gereja Bethesda. Tuan rumah, kami persilahkan.
dengan SPB Lingkungan Pelayanan 3 Gereja Bethesda yang sudah menghibur kita dengan puji-pujian. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Blanka, Bapak Pendeta Satria Saya. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sambutan dalam ibadah gabungan sesi pelayanan Bapak-Bapak di Jemaat Blanka. Yang saya hormati Ketua MP beserta dengan anggotanya, yang saya hormati Ketua BPP bersama seluruh anggotanya, Ketua SPB Jemaat Blanka beserta seluruh ketua SPB Lingkungan dan juga ketua SPB Jemaat Blanka dan Lingkungan Pelayanan yang ada di dalam Jemaat Blanka yang saya hormati dan terima kasih. Selamat malam, salam. Pertama, ibadah ini adalah merupakan ibadah gabungan, jadi semua sesi pelayanan Bapak yang ada di lingkungan pelayanan kita bertemu 1 bulan 1 kali, dan kita meluangkan waktu kita dan sebagai penanggung jawab dan juga sebagai yang membawa acara atau memegang liturgi bahwa acaranya kita bertanggung jawab masing-masing, dan ini adalah merupakan pembagian yang baik yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua, ibadah ini adalah merupakan ibadah hari ini, ibadah sesi pelayanan Bapak, dan juga ada ibadah sesi pelayanan perempuan dan juga sesi pelayanan remaja muda dan KPA. Dan semua kategorial ini adalah merupakan kita support, kita berikan ruang untuk berkreasi dalam pelayanan di dalam jemaat ini, karena melalui sesi kategorial, kalau sesi kategorialnya baik, maka dalam jemaat itu akan berjalan dengan baik. Indikasinya di situ. Kemudian kita mengukurnya pada saat perayaan Natal. Apakah pada Natal itu sesi pelayanan Bapak bisa melaksanakan Natal, sesi pelayanan perempuan dan seterusnya bisa melaksanakan Natal. Dan di situ adalah merupakan kita mengukurnya, kebersamaannya, kekompakannya, sehingga demikian kalau terlaksana maka itu berarti ada kebersamaan, ada kekompakan, dan dalam jemaat itu tentu jadi jemaat yang hidup. Oleh karena kategori ini yang menggerakkan di setiap kategori ini. Kemudian yang ketiga, ibadah yang kita laksanakan adalah ibadah yang tidak membatasi, tetapi kita juga mengundang baik dari pemuda, baik dari SPB, terutama dari SPB yang saling mendukung. Jadi SPB perlu didukung oleh SPB dan SPB didampingi oleh SPB. Jadi ini adalah hal yang sangat baik dan sangat indah dalam kehidupan kita bergereja. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada lingkungan pelayanan 3 Gereja Bethesda, dan mereka telah mempersiapkan sebagai tuan rumah untuk mereka menyiapkan konsumsi untuk kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada lingkungan Gereja Bakat yang telah mempersiapkan diri dan melaksanakan tugas dalam ibadah kita pada saat ini. Demikian hal yang saya sampaikan. Terakhir, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis Pelayanan Harian Jemaat GKI Blanka, Bapak Pendeta Satria Saya.
yang sudah menyampaikan sambutannya bagi kita pada hari ini. Sekarang kita mendengarkan puji-pujian solo lagi. Apakah ini bahasa Jawa atau bahasa Dayak? Kami persilakan Bapak Agus Rianto untuk menyampaikan vokal solonya. Dalu para sederek sedaya kula lajeng nembang lagu Jawa. Nggih. Lagu menika kula lagu kesaksian kesaksian kula ya Mbak. Tapi niki ciptane tiyang Jali. Monggo. Ya, pengen sing joget, monggo joget sami-sami. Kalau mau joget, ayo kita joget. Sajeke aku derek Gusti uripku tansah diberkahi atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem kabeh iku Gusti Yesus maringi sajeke aku nderek Gusti uripku tansah diberkati atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem kabeh iku Gusti Yesus sing maringi matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun sajeke aku nderek Gusti uripku tansah diberkati atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang maringi sajeke aku nderek Gusti uripku tansah diberkati atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang
Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Ujian solonya tembang Jawa ya. Sekarang kita memasuki ibadah dan saya serahkan kepada petugas Bapak Ibu Toledana sebagai liturgus kita. Kami persilahkan Pak Putu untuk memulai ibadah kita. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Tuhan atas kasih Allah yang senantiasa membaharui kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Dan bersyukurlah atas tuntunan serta pimpinan Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Selamat bertemu dan bersekutu dalam ibadah rutin seksi pelayanan Bapak Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka pada malam ini, Sabtu 22 Juli 2023. Melalui kebersamaan dalam pelaksanaan kegiatan dan persekutuan ibadah kaum bapak-bapak dan jemaat Tuhan, diharapkan adanya pertumbuhan iman dan ketaatan kepada Tuhan agar hidup secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita orang percaya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ulangan 10 ayat 12b sampai 13. Jemaat, kita menyanyi dari nyanyian untuk nomor 116A, bait pertama sampai kedua. Jemaat, kami persilakan berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Kita sambut puji-pujian SBB, SBker, Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Kami persilakan.
Lidani syukur berdasarkan Mazmur 66. Sesungguhnya Tuhanlah sumber segala berkat, Tuhanlah yang menolong kita, dan Tuhanlah yang memberkati kerja kita. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah padamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu dasar yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu-waktu. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku selalu seru dengan mulutku, diri dan lidahku aku menyanyikan pujian. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, tidak menjauhkan kasih Dia daripada aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita sambut puji-pujian dari SPB Lingkungan Gereja Grafira. Kami persilakan.
Pembacaan kitab kita pada hari ini terambil dari Yesaya 44 ayat 18 sampai 20. Dengan recap kebodohan pemujaan patung. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan. Setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku. Yang berbahagialah ia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kembali kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dipersembahkan oleh SPB Lingkungan Pelayanan 1 Gereja Bethesda. Kami persilakan.
Pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta. Terima kasih dan berkati Tuhan, kita berdoa. Sejenak kami akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan dari Yesaya 44 ayat 18 sampai 20. Buka hati pikiran kami, arahkan kepada firman-Mu, dan terlebih kami meyakini bahwa Tuhan hadir melalui Roh yang Kudus pada saat ini. Pakai hamba ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kalau kita membaca secara utuh dari Yesaya 44 yang satu berikut ayat 9, kebodohan pemujaan patung. Saya akan membaca perintah atau hukum Allah. Hukum yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Hukum yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam. Menyembah kepada Allah lain atau selain Allah adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi secara umat Israel kita melihat banyak sekali dan sering sekali mereka menyembah kepada Allah. Pada saat mereka masih berjalan saja di padang gurun, ketika Musa dan Harun naik ke Bukit Sinai, dan cukup lama mereka meragukan di mana Allah yang menuntun mereka. Mungkin saja Musa sudah mati di atas sana, lalu mereka mengumpulkan emas yang mereka peroleh dari Mesir, lalu mereka membuat patung lembu emas, dan mereka memuja patung lembu emas itu dengan sorak dan nyanyian yang mereka lakukan. Bapak Ibu, semangat ini adalah semangat penyembahan kepada Allah, tetapi objeknya yang mereka buat dan Allah tidak suka dengan itu. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang besar, bukan dalam bentuk patung. Penyembahan mereka tujuannya adalah kepada Allah, tetapi salah objek yang mereka lakukan.
Dan kita diajarkan untuk menyembah Tuhan adalah dalam roh dan kebenaran. Setiap kita beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saat ini kita percaya kita ibadah Tuhan ada. Tuhan yang tidak kita lihat, Dia ada. Dia hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Inilah kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan apa yang dilakukan oleh umat Israel dan juga dalam kitab Yesaya ini adalah secara jelas mereka membuat patung dari kayu, dari batu, mereka buat rupanya dan mereka sembah. Dan itu diperingatkan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Dan mungkin juga kita pada saat ibadah di lingkungan 3 kemarin saya menceritakan pengalaman saya selama tugas di daerah-daerah hulu. 11 tahun saya di hulu sampai hulu Sungai Kayan paling ujung sampai paling ujung Sungai Lemandau saya sampai di paling ujungnya. Dan saya banyak bertemu dengan rumah-rumah tempat saya tinggal. Ya, sebagai ketua jemaat masih menyimpan ada patung yang dibuat dan disimpan, dan saya melihat ada tempat mereka untuk menyampaikan pemberian mereka makan, ada bisa kopi, bisa rokok yang mereka berikan. Ini real, nyata, karena mereka sudah percaya kepada Tuhan dan mereka sebagai orang Kristen. Dan penyembahan ini kemungkinan mereka ambil dari apa yang dilakukan oleh umat Israel, dan hal itu adalah yang salah, yang tidak boleh dilakukan oleh kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Dia sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia rela mencurahkan darahnya tanpa Ia melakukan perlawanan. Oleh karena itu, pengorbanan ini jangan kita sia-siakan lagi saat ini dengan kita mengutamakan hal yang menyenangkan hati kita. Tapi mari kita utamakan menyenangkan hati Tuhan. Ini kita tidak lagi kita menyembah, membuat segala patung, tetapi ada hal-hal kita mendewakan harta kekayaan kita, juga merupakan kita mengutamakan hati kita lebih ke situ. Tapi mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Kita bersyukur ketika kita bangun, kita sehat, Tuhan ada dan Tuhan beserta dengan kita. Dan apa yang kita lakukan, kita telah berdoa kepada Tuhan. Andai kata tidak berhasil, itu berarti masih belum waktunya. Tetapi kita tidak melakukan hal yang salah, dan kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan banyak teguran yang dilakukan kepada umat Israel oleh Tuhan, karena itu sampai mereka dibuat atau diberikan istilah gelar mereka keras kepala dan mereka sebagai kepala batu dan sebagainya. Dan adalah merupakan pelajaran bagi kita. Dalam Yesus Kristus saat ini Ia telah jamin setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Adalah seluruh kehidupan kita, aspek kehidupan kita merupakan hidup di dalam Tuhan. Dan pada saat ini kita beribadah sesi klien Bapak. Penekanan saya bahwa Bapak adalah sebagai kepala dan rumah tangga, sebagai imam dalam rumah tangganya, dan kaum perempuan adalah sebagai penginjil yang utama dalam rumah tangganya. Ia akan membawa sisi rumah tangga yang membawa terutama anak-anaknya untuk percaya kepada Tuhan. Dan tugas dan tanggung jawab ini, fungsi kita ini hendaklah kita lakukan dengan baik dan bertanggung jawabkan dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita mendengarkan pujian dari SPKB. Teman-teman Belangka, silakan.
kita menyampaikan doa syafaat kita dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Kau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih segala pujian yang mampu dan dapat kami sampaikan. Tetapi biarlah kami mampu juga menghayati makna semangat dari pujian yang kami lantunkan di dalam ibadah ini. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan kami umat-Mu, kaum bapa, kaum perempuan yang boleh hadir dalam ibadah seksi pelayan Bapa Jemaat Bumi Pelangka pada saat ini. Lihatlah keberadaan kami Tuhan, masing-masing pribadi lepas pribadi. Kami mohon Tuhan, Engkau selalu memberikan kami perlindungan agar kami tetap sehat, tetap kuat, baik tubuh jasmani kami, rohani kami, agar kami senantiasa dapat menjalankan segala aktivitas kami dengan baik. Lindungi kami dari segala sakit penyakit dan berkati usaha pekerjaan kami, tugas kami, baik sebagai aparatur sipil negara, pegawai swasta, wira swasta, para pensiunan. Mohon diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas kami masing-masing. Demikian juga keluarga rumah tangga kami, Tuhan berkati. Anak, menantu, cucu kami, Tuhan berkati dan pelihara mereka dimanapun mereka ada. Dan mereka mampu untuk mandiri dan percaya dan bersandar penuh pada Tuhan. Kami dan hamba berdoa bagi kaum bapa yang ada di Jemaat Bumi Pelangka yang masih belum ada kerinduan untuk bergabung di dalam ibadah dan kegiatan seksi pelayan Bapa, baik di lingkungan masing-masing maupun secara bersama ibadah gabungan atau kegiatan gabungan yang dilaksanakan. Kami mohon Tuhan Kau berikan kepada mereka kerinduan, pergerakan melalui Roh yang Kudus, sehingga lain kesempatan mereka boleh hadir dan mengambil bagian dalam kegiatan sesi pelayanan Bapa. Demikian juga buat sesi pelayanan perempuan yang ada di Jemaat Bumi Pelangka, baik di Jemaat Bumi Pelangka maupun di lingkungan pelayanan. Tuhan Kau memberkati semua pengurus baik jemaat dan juga lingkungan pelayanan, agar seksi kategorial yang ada baik super pelayanan remaja pemuda, pelayanan anak, agar semuanya boleh menjalankan peran mereka masing-masing dalam pelayanan untuk kategori yang telah kami tetapkan dalam pelayanan dalam jemaat ini. Dari berkati Tuhan, berkati pelayanan yang dilakukan oleh Majelis Jemaat Bumi Pelangka bersama di seluruh lingkungan pelayanan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para bantua dan diakon, guru sekolah minggu, guru katekisasi, dan juga pengurus lingkungan pelayanan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai kami, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan akan berhasil dan mendatangkan kemajuan yang berarti dalam pertumbuhan jemaat kami, sehingga demikian Jemaat Bumi Pelangka ini menjadi jemaat yang bisa menjadi jemaat misioner, jemaat yang mendatangkan salam bagi banyak orang. Tuhan, kami doakan serahkan saudara-saudara kami yang malam sakit. Kalau Tuhan Kau sembuhkan mereka melalui obat yang mereka minum, melalui tangan para medis. Dan berdoa buat Ibu Emma yang saat ini dalam pemulihan pasca dia mengalami kecelakaan. Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna baginya, sehingga demikian dia sembuh dan bisa beraktivitas, bisa kembali dalam pelayanan. Mendoakan serahkan saudara kami yang mengalami kedukaan, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka yang melaksanakan sukacita pesta pelaksanaan pernikahan anak mereka. Biar Tuhan hadir melengkapi rasa syukur dan sukacita mereka. Tuhan,
Apabila kami selesai melaksanakan ibadah sesi pilihan Bapa ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Memohon penyertaan Tuhan, Tuhan lindungi kami dari segala mara bahaya celaka, dan tibakan kami di rumah kami masing-masing. Dan besok adalah hari Sabat Tuhan, kami boleh menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dipersembahkan oleh SPB Lingkungan Gereja Apakah. Kami persilakan.
Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 8. Sebelum persembahan diadakan, mari kita berdoa. Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu dengan hati yang tunduk dan bersyukur atas semua anugerah dan berkat. Kami ingin mempersembahkan segala yang kami miliki, baik waktu, bakat maupun harta, semua dalam hidup kami. Amin. Sambil persembahan syukur diadakan, kita menyanyi dari pelengkap Kudus Jemaat nomor 146 ayat 1 sampai 11 usai diadakan.
Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih atas kedatangan SPB lingkungan pelayanan 1 Gereja Bethesda. Lingkungan pelayanan selanjutnya itu pembagian pencabutan nomor door prize yang sudah disiapkan oleh panitia, oleh pengurus SPB Majelis Jemaat Bumi Blanka. Ada beberapa hadiah yang sangat menarik. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Mohon bersabar sebentar, kita akan melaksanakan pencabutan door prize. Saya mohon bantuan dari seksi diakonia pengurus SPB Majelis Bumi Blanka, yaitu Bapak Hari Pahlawanto. Kami mohon bantuan Bapak membantu saya di depan. Nanti kupon-kupon undian mohon dikumpulkan kembali. Untuk mencabut kupon undian, kami mohon Pak Yababa, Bendahara SPB Majelis Jemaat GKI Bumi Blanka, mencabut 5 kupon, 5 undian, sekaligus 5 undian. Yang pertama 053. Angkatan kedua 053. Wah, ternyata Bapak yang di belakang. Ada permainan. Nah, yang cabutan yang kedua 146 sampai enggak? 146.
yang ketiga 025. Iya, pimpinan dia yang Yang keempat 007. Nomor tadi. ngarai juga kita. Yang kelima 011. Panci dimati. Nah, Pak, ya Bapak, jangan ke kursi. Sebentar, Pak. Mohon bisa disampaikan, Pak, laporan keuangan SPB Majelis Jemaat Bumi Pelangka. Laporan keuangan ini dari bulan November. Saldo awal Natal SPB Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka tahun 2001 berjumlah 471. Ini yang diserahkan oleh Bapak Nelson Yuri. Kemudian bantuan dana SPB dari Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka berjumlah 4.400.000 sehingga saldo 4.870.000. Kemudian di bulan Desember di sini pindah ke saldo bulan lalu berjumlah 4.870.000. Di sini ada pengeluaran bayar untuk Natal, Komisi Pelayanan Bapak KPB Resub Palangkaraya Hulu 2.500.000, bayar iuran bulanan KPB Resub Palangkaraya Hulu bulan April sampai Desember 900.000, bayar ATK dan konsumsi 500.000, bayar konsumsi latihan dan pertemuan 500.000, bayar iuran SPB Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka ke KPB Resub Palangkaraya Hulu 3 bulan kali 100.000. Untuk bulan Januari sampai Maret 2023 300.000. Pengeluaran Rp4.700.000 sehingga menjadi saldo Rp170.000. Kemudian bulan Januari 2023 saldo bulan lalu 170.000. Itu di sini tidak ada pemasukan, saldo 170.000. Di bulan Februari kolekte ibadah KPB Resub Palangkaraya Hulu berjumlah 631.000.
kolekte ibadah SPB lingkungan gereja Pakat. Di situ sebenarnya tidak di tempat Bapak Yantu di Lentu. Sebenarnya bilang dari wakil ketua SPB itu hanya dari lingkungan itu, yaitu menerima kontribusi, sedangkan termasuk lingkungan kami, lingkungan gereja Pakat masih belum membayar kontribusi untuk SPB Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Kolekte ibadah lingkungan SPB lingkungan tempat Bapak Ceri ada 20.000 di situ, sehingga saldo menjadi Rp871.000. Kemudian di bulan Maret kolekte ibadah SPB lingkungan gereja Pakat tempat Bapak Esli Rp30.000. Kolekte kebaktian Padang SPB lingkungan gereja Pakat di tempat lokasi wisata Surendanu Rp54.000. Kebaktian SPB Majelis Bumi Palangka yaitu dalam rangka usaha dana kumpul berjumlah Rp540.000. Kolekte SPB Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka yaitu dipungut 40% itu jadi Rp136.000. Dana kontribusi bulanan SPB lingkungan 3 Bethesda ke SPB Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka Rp150.000, sehingga penerimaan menjadi Rp1.781.000. Kemudian di bulan April kolekte ibadah SPB lingkungan di gereja Pakat tempat Bapak Menteri Suryadi Rp30.000. Iya. Setoran iuran wajib SPB lingkungan 1 untuk 1 tahun Rp600.000. Kemudian pengeluaran untuk kegiatan pasca Rp119.000. Setoran iuran wajib SPB lingkungan 3 untuk 1 tahun Rp600.000, sehingga menjadi saldo Rp2.892.000. Kemudian kontribusi ke Manado Sulawesi Utara untuk SPB GKI Bumi Palangka. Ini untuk Resort Palangkaraya Hulu Rp1 juta. Iuran SPB GKI Palangkaraya untuk April sampai dengan Desember Rp900.000. Itu semua pengeluaran sehingga menjadi saldo Rp992.000. Di bulan Juni dana kontribusi bulanan SPB lingkungan pelayanan 3 Bethesda yaitu dari bulan April, Mei dan Juni 2023 Rp150.000. Di sini ada pengeluaran untuk pendeta pianis Rp250.000 menjadi saldo Rp892.000. Bulan ini di bulan Juli tidak ada penerimaan, hanya ada pengeluaran yaitu untuk pianis dan pendeta yang disediakan yaitu
250.000 dan saldo sampai pada saat ini berjumlah Rp642.000. Demikian laporan keuangan SPB Majelis Jemaat PKI Bumi Palangka, Ketua Penetua Sakti Abadinata dan Bendahara Penetua Yabamba. Terima kasih. Ya, terima kasih.